Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in. Ya. Lanjutnya yang kemarin mengenai masalah sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat yang lima waktu itu semua tidak terkumpul, ya. Tidak terkumpul untuk selain nabi kita. Ya. Jadi 5 salat, yaitu salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu hanya untuk nabi kita, tidak untuk nabi yang lain, ya, tidak untuk nabi yang lain, hanya untuk nabi kita saja dan umatnya, ya, kita ini, ya. Wa furidat lailatal isra'i, ya. Salat 5 waktu difardukan pada malam Isra. Ba'dan nubuwati bi 10 sinina wa 3 ashhurin, yakni 10 tahun 3 bulan setelah beliau diangkat menjadi nabi, ya. Lailata sab'in wa ashrina min Rajabah, yakni pada malam 27 bulan Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal lailati, ya. Dan sholat itu belum diwajibkan pada subuh hari itu, subuh di malam itu. Padahal kan malamnya sudah Isra, ya, sudah ke Sidratul Muntaha, sudah menerima sholat 5 waktu, tetapi di subuhnya, setelah malam kan subuh tuh, ya, setelah malam kan subuh, tapi ketika subuh nggak wajib, tidak wajib subuh di malam itu, harusnya kan wajib, ya toh. Orang malamnya sudah nerima perintah sholat yang mana ada sholat subuh, tapi di malam itu yang mana habis adalah subuh, itu belum wajib sholat. Kenapa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena belum tahu caranya. Nah, belum tahu caranya. Gimana sih cara sholatnya itu? Belum tahu. Nah, karena belum tahu, maka walaupun sudah menerima perintah sholat di malam harinya, namun di subuhnya belum wajib sholat subuh. Ya, kenapa? Karena belum tahu caranya. Nanti tahu ketika sholat duhur. Iya. Innama tajibu al-maktubatu ay as-shalawatul al-khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Ya. Sholat maktubah ini yang 5 waktu tadi itu hanya wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf, yang sudah mukallaf, ai balighin akilin, yakni seorang muslim yang sudah balik, ya, sudah merasa balik, sudah merasa bukan anak-anak lagi, maka wajib sholat, ya. Akilin yang berakal, muslim yang berakal, yang sudah merasa berakal itu wajib sholat. Ya, kalau masih merasa bocah, dia merasa nggak berakal, ya nggak wajib sholat, ya. Jadi cukup untuk yang merasa saja, merasa muslim, ya, mengaku muslim, mengaku sudah balik, sudah bukan anak-anak lagi, dan mengaku berakal, ya, dia punya akal, maka wajib sholat. Zakarin au ghairihi, baik laki-laki ataupun selainnya, ya, selain laki-laki ya wanita ataupun khuntha, ya.
tohirin yang suci, fala tajibu ala kafirin, maka tidak wajib ke atas orang kafir. Nah itu ya, itu dalam Fathul Mu'innya keterangannya. Sekarang dalam kitab I'anah Tolibinnya. Wal hikmatu fi kaunil maktubati sab'a asyrata rakatan. Nah sekarang hikmah kenapa kok jumlah rakaat dalam sholat maktubah itu ada 17 rakaat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah anna zamanal yaqdhati minal yaumi wal lailati sab'a asyarata sa'atan ghaliban. Dikarenakan waktu orang itu terjaga, enggak tidur maksudnya, itu rata-rata sehari semalam adalah 17 jam. Rata-rata orang itu beraktivitas enggak tidur itu ada 17 jam sehari semalam. Ithna asyara fin nahari, 12 jam di siang hari ya. Wa nahwu thalathi sa'atin minal ghurubi, dan semisal 3 jam setelah terbenamnya matahari ya. Berarti ya kalau terbenamnya jam 6 ya rata-rata orang meleknya ya sampai jam 9 atau jam 10 ya. Wa sa'ataini min kubailil fajri, dan 2 jam mendekati fajar tuh ya. Jadi kan berarti 17 jam ya, 12 ditambah 2 ditambah 3, nah, 17 jam. Makanya kalau bisa kita seperti ini ya, di siang hari kita 12 jam ya. Kemudian setelah maghrib 3 jam ya, jadi jam 9 jam 10 kalau nggak ada apa-apa ya mending tidur ya. Nanti 2 jam sebelum fajar, sebelum subuh sudah bangun tahajud, amalan dan sebagainya ya. Faja'ala likulli sa'atin raka'atan, maka setiap jam tadi ya itu dipaskan dengan 1 rakaat ya. Jadi 17 rakaat itu dia menghandle ya 17 jam ya. Jabarun lima yaqa'u fiha minat taksiri, untuk menutupi apa saja yang terjadi kekurangan pada jam-jam tersebut ya. Jadi 17 jam itu bisa 17 jam kita yang penuh kelalaian itu bisa ditambal dengan 17 rakaat itu ya. Itu hikmah kenapa kok jumlah rakaat dalam sholat itu ada 17. Terus qauluhu, perkataan dalam walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 5 waktu ini tidak terkumpul untuk selain Nabi. Berarti hanya cuma Nabi kita saja yang mendapatkan perintah ini, yang mendapatkan salat ini. Ai bal kanat mutafarriqatan fil anbiya'i, tetapi 5 salat ini kalau zaman dulu itu terpisah-pisah pada beberapa nabi. Fasubahu sholatu Adama ya. Subuh itu sholatnya Nabi Adam ya. Wa zuhru sholatu Dawud, dan duhur itu sholatnya Nabi Dawud. Wal asru sholatu Sulaiman, dan asar itu sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu sholatu Ya'qub, maghrib itu sholatnya Nabi Ya'qub. Wal isya'u sholatu Yunusa, dan isya itu sholatnya Nabi Yunus tuh ya. Sholat 5 waktu zaman dulu itu terpencar, terpisah pada beberapa nabi. Hari ini terkumpul pada
nabi kita dan juga diri kita. Ya. Terus qauluhu wa furidat lailatal isra'i. Keterangan mengenai salat itu difardukan pada malam Isra. Wal hikmatu fi wuqu'i fardhiha tilkal lailata ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya kok salat itu kok difardukannya itu ngepasi malam Isra. Kenapa? Apa hikmahnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma kutisa dhahiran wa batinan, yakni ketika nabi kita disucikan dohir batinnya, haitsu ghusila bima'i zamzama wa muli'a bil imani wal hikmati, yaitu hati beliau ya dicuci dengan air zam-zam dan dipenuhi dengan iman dan hikmah. Berarti kan disucikan dulu dohir batinnya. Wa min sya'ni sholati an yataqaddamaha at-tuhru, dan juga keadaan sholat itu juga didahului dengan suci. Kalau mau sholat kan harus suci dulu. Nah, karena sama-sama didahului dengan pensucian, maka apa? Nasibu dzalika ya antuf roda fiha, maka itu munasib. Ya, munasib cocok pas kalau sholat itu difardukan pada malam Isra. Itu ya, itu hikmah kenapa sholat 5 waktu difardukan pada malam Isra. Karena apa? Sama-sama ya, sama-sama didahului dengan pensucian. Terus walam takun qoblal Isra'i sholatun mafrudatun. Nah, sebelum peristiwa Isra, ya ini agak dilebarkan saja biar terbaca jelas. Nah, ini sebelum Isra itu belum ada sholat yang difardukan. Illa ma waqa'a al-amru bihi min qiyamil laili min ghairi tahdidin, kecuali apa yang diperintahkan, yakni berupa sholat malam dengan tanpa ada batasan. Tuh ya, sebelum Isra Mi'raj itu enggak ada sholat fardu kecuali sholat malam yang tanpa ada batasan. Wa dhahaba ba'duhum illa annaha kanat mafrudatan. Mafrudatun ya, annaha kanat mafrudatun raq'ataini bil ghadati wa raq'ataini bil 'ashyi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ada yang difardukan, yaitu apa? 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Tuh ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Wa naqala Asy-Syafi'i an ba'di ahli ilmi, Imam Syafi'i menukil dari sebagian ahli ilmu, annaha kanat mafrudatan thumma nusikhat. Ya, beliau menukil bahwasanya daripada ahli ilmu bahwasanya sholat tersebut, yaitu 2 rakaat di pagi hari kemudian 2 rakaat di sore hari, itu dulu pernah difardukan kemudian dihapuskan ya, kemudian dihapuskan. Tuh ya. Terus pada qauluhu kulli muslimin, ya, wajib ke atas setiap muslim, ai walau fi ma madho, walaupun muslimnya itu sudah lewat. Artinya sekarang bukan muslim lagi, sudah lewat muslimnya. Berarti apa? Murtad. Fadakhala ar-murtadu, maka orang murtad itu sebetulnya masih wajib sholat. Ya, siapa saja yang telah pernah muslim walaupun itu sudah lewat,
sekarang jadinya murtad, itu sebetulnya masih wajib sholat. Maka nanti kalau dia masuk Islam lagi, dia harus mengqadha sholat-sholat semasa ia murtad, sholat-sholat yang ia tinggalkan selama ia murtad. Iya. Qauluhu ay balighin, yakni balik. Ya. Yang gimana balik itu? Ya, sawaun kana bisinni, baik baliknya itu disebabkan umur, yaitu 15 tahun. Ya, dalam arti dia sampai umur 15 tahun dia enggak keluar maninya, ya, belum pernah mimpi basah. Kalau wanita dia belum pernah haid, berarti walaupun begitu, walaupun dia belum pernah haid, belum pernah keluar mani, tapi kalau sudah 15 tahun itu sudah balik. Itu namanya balik dengan umur. Ya, 15 tahun itu sudah balik. Au bil ihtilami, atau dia baliknya itu sebabnya mimpi basah. Ya, sudah umur 9 tahun lebih mimpi basah, berarti sudah balik. Au bil haidi, atau sebab haid. Ya, wanita 9 tahun sudah haid, berarti itu dia balik. Itu ya. Ini masalah sholat. Semoga bermanfaat.